Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi film bagus teman-teman. Judulnya Knock Up. Jadi filmnya itu tentang pembawa acara televisi, atau dia belum menjadi pembawa acara televisi, cuman dia seperti apa ya, dia pengawas di belakang, apa ya, seperti yang dia punya acara sebagai apa ya, director apa gimana. Jadi pokoknya kalau ada acara gitu dia yang sebagai penanggung jawabnya. Itu sebutannya apa tuh kalau di televisi? Jadi misalnya ada acara berita, dia yang ngontrol di belakang layar. Kalau ada masalah, dia yang ngontrol, ada suara yang ngeganggu. Dia itu sebagai pengontrol. Dia sebutannya apa saya kurang tahu. Nah, di dalam perjalanannya itu dia dipanggil bosnya. Dia dikatakan acara-acara yang dia pegang berhasil semua atau rata-rata berhasil, dan dia punya penampilan yang cantik kayak gitu, yang bagus penampilannya. Dia mau diangkat menjadi presenter jadi yang buat bawa berita, apa ya, news anchor apa gimana ya sebutannya. Jadi yang bawa berita itu kan tampil terus tuh di TV kan, dia yang bacain berita kayak gitu. Presenter maksudnya gitu, atau yang bawain acara kayak gitu, tampil MC cuman ini masuk TV resmi gitu, dia sebagai pembawa acaranya. Kalau di Indonesia TV ada misalnya Aiman kayak gitu, presenter mungkin seperti itu ya. Nah, untuk merayakan kebahagiaannya, dia menceritakan ke kakaknya waktu pulang. Destiny apa kalau nggak salah, lalu dia bilang dia mau ngerayain. Akhirnya dia pergi ke bar berdua tuh, perempuan sama perempuan di bar. Tiba-tiba udah mulai malam, dia ditelepon sama suaminya disuruh pulang, kakaknya disuruh pulang karena anaknya kelihatannya lagi sakit kayak gitu. Akhirnya dia di bar sendirian, kakaknya pulang duluan. Terus tuh berpesta, dan dia di bar kenalan sama lelakinya tuh sama teman-temannya gitu, pesta di bar. Kayaknya tiap hari sering ke bar. Ya udah, akhirnya happy bareng sampai pulang ke tempat itu lelaki, atau tinggal di mana gitu, misah, dan mereka seperti berhubungan gitu. Oke. Nah, besok paginya dia heran, itu lelaki belum bangun-bangun, sudah rada siang, dan ternyata agak kaget jawabannya itu. Ya dia biasanya seperti itu, malah diajak makan bareng. Oke, pagi-pagi makan bareng. Kemudian tanya, jadi ngerjainnya apa? Kok jam segini kok bangunnya siang? Dia baru ngaku tiap hari dia ke bar. Dia tiap ini pakai uang, itu uang dari dulu asuransi kecelakaan. Jadi megang uang, cuman apa ya, kayaknya gitu-gitu aja. Maksudnya itu nggak dikembangin atau di dalam zona nyaman. Nah tuh cewek terus nanya lagi, terus ngerjain apa? Dia bilang ya selain itu, dia bilang dia ada nggak buka website dewasa. Itu yang rada itu buat tuh cewek kaget kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya mereka jadi nggak ini, kayaknya dari soal kerjaan segala kayaknya ini kurang cocok. Malah dia mikir, kemarin malam tidur bareng kayaknya nggak pakai pengaman nih, takutnya kan dia hamil segala kayak gitu. Nah kejadian itu benar nih, nanti berapa lama kemudian kejadian, dia tuh langsung tes pack, dia nggak haid apa gimana, bener dia kayaknya hamil. Dia hamil nih, positif terus hasil tes pack. Dia hubungin tuh laki, nggak ada nomor telepon segala, cuma kenal gitu aja waktu itu. Akhirnya waktu dulu belum ada, dia lewat website itu, dia ada nomor kontak, nomor telepon, dia telepon. Akhirnya bicara, ketemu, dan mulai tuh intens berbicara, dan tanya apa yang lakuin ke depan apa. Jadi jawabannya sama seperti itu. Jadi kesimpulan itu belum ketemu yang pas gitu. Jadi masih pengembangan, dan belum berkembang misalnya websitenya gitu sama teman-temannya, sampai tapi dia tetap mau bertanggung jawab dan mau menikahi itu perempuan. Cuman si perempuan bilang, gimana kita teman aja, tapi maksudnya dia udah bersyukur banget, dia mau menemani sebagai orang yang bertanggung jawab
karena dia mau bertanggung jawab kan terhadap bayinya ini. Jadi tugasnya itu jaga keselamatan bayi selama 9 bulan itu. Tapi di situ sering tuh berantem, sering nggak cocok. Misalnya dia cerita nih, kakaknya cerita bahwa dia malah curiga dia itu hidup pernikahan katanya nggak indah, nggak seindah-indahnya gitu. Dia pun selama ini belum sampai mempercayai penuh ini suaminya yang sekarang, kakaknya nih Daphne cerita. Jadi dia sama si itu yang lagi hamil sama yang itu yang hamilin itu sampai ngeliat gerbek tempat kakaknya tuh ngapain sih, ternyata ngumpul sama teman-temannya tapi nggak mau jujur, contohnya kayak gitu. Nah besoknya diskusi gitu dia bilang iya laki itu memang begitu, laki itu memang nggak mau diatur, ada dunianya sendiri dulu sampai nanti momennya itu pas kayak gitu. Kalau perempuan itu nggak tahu ya, perempuan tuh lebih kayaknya nggak main-main, kayaknya langsung to the point, apa gimana ya, maunya kayak gitu bedanya. Nah di situ banyak ketidakcocokan deh. Ya sebenarnya kan nyari itu harus yang cocok kan, harus sesuai, cuman harus apa yang belum sesuai mungkin perlu di apa dipas-pasin atau enggak ketemu yang betul-betul langsung matching cocok. Nah ini enggak, tapi dia nanti minta maaf lagi, jadi penyesuaian karena apalagi dia sudah hamil dan dia mau bertanggung jawab dan dia mau jadi ayah. Terus ini si Pak yang hamil ini jawab waktu terus dilamar, dia bilang ya gimana, dia bilang kita nih gini deh, saya pun dia pun siap-siap untuk menjadi single parent, orang tua tunggal ya. Dia bilang gitu, kita temanan aja pokoknya, maksudnya dia udah berterima kasih banget kayak gitu, udah mau bertanggung jawab, nganterin ke dokter kayak gitu maksudnya. Nah si laki ini kepengen bangun keluarga sampai dia bilang ke ayahnya kayak gimana gitu kan, dia bilang dia pengen tanggung jawab, tapi bapaknya juga bilang ya kamu harus bisa tanggung jawab ke diri kamu sendiri juga dulu gitu. Dia harus buktiin diri sendirinya itu juga strong, kuat. Jadi strong kuat itu dia bisa punya segalanya sendiri, nggak tergantung orang lain, nggak tergantung ada kehidupan yang live gitu, ada kehidupan yang menarik gitu, nggak kehidupannya hanya demikian. Kayaknya kalau maksudnya dirinya sendiri, nggak usah tergantung orang lain ya, tapi dirinya sendiri punya sesuatu yang bukan wah atau gimana, tapi enggak membosankan gimana gitu, bisa live bisa hidup kehidupannya dan bisa bertanggung jawab ke dirinya sendiri, bisa punya semuanya sendiri, bisa ngejamin masa depannya bagus gitu. Itu aja intinya, dia bisa ngejamin masa depan oke, intinya itu ya. Jadi nggak bisa hidupnya gitu-gitu aja kan, uang harus masuk terus segala kayak gitu, dia harus ngolah tuh. Akhirnya karena dia tadi kan kesukaannya di bidang IT ya si lakinya itu, dan walaupun websitenya belum terlalu berkembang tapi berjalan, akhirnya ada perusahaan yang mau hire dia sebagai orang IT yang bertanggung jawab di lalu lintas website itu. Nah sedangkan yang perempuan dulu bosnya udah bilang kamu harus jaga penampilan, ternyata dia hamil dan dia harus ngebesarin anak. Akhirnya dia udah nggak bekerja di stasiun televisi tersebut. Akhirnya sewaktu-waktu si lakinya juga udah pindahan ya, bisa bangun rumahnya sendiri, punya ada kantor, kerja di kantor bagus kayak gitu ya. Ini balik lagi kehidupan di tiap-tiap negara berbeda dan excitement ke namanya orang punya punya passion, punya rasa strong, kuat ke pekerjaannya, ke apa yang dia lakuin. Itu banyak faktor ya, jadi nggak bisa disamain tiap orang. Seperti saya pernah cerita di sebelumnya, dia lagi di tempat negara yang bagus misalnya, atau dia punya kehidupan yang dia seneng nih, tiap hari dia nggak bosan, rute jalannya kemana, dia pergi kemana, dia terhibur dengan pekerjaannya, dia seneng banget jalanin pekerjaannya, dengan lingkungan pekerjaannya, dengan lingkungan tinggalnya, dia seneng kayak gitu ya. Ya teman-teman harus cari kesenangan teman-teman sendiri, mungkin harus imigrasi, mungkin harus kemana, jadi nggak bisa sama-samain. Oke, pokoknya si perempuan udah nggak di stasiun TV, si laki udah pindah ke tempat baru dan dia aktif
kerja di tempat web itu, di tempat website perusahaan, dia dapat uang terus kayak gitu. Akhirnya waktu mau lahiran si cewek perempuan itu bilang dia udah mau kontraksi, si kakaknya segala Daphne lagi liburan sama keluarganya. Dia minta ini, kamu gini deh, jemput deh kita ke rumah sakit, dia udah mau lahiran. Oh, sigap langsung ngebut, diantar ke rumah sakit. Akhirnya dia hubungin dokter yang lama lagi liburan juga akhirnya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya berakhir lahir selamat, walaupun dokter bilang ini detak jantung bayinya lemah. Dia bilang jangan ini sesar aja mendingan. Enggak, dia bilang dia punya keyakinan dia mau lahir normal gitu, si perempuan bilang. Terus kakaknya tuh perempuan datang, dia bilang ke tuh lelaki, kamu nunggu di luar deh, saya kakaknya, saya mau ini. Enggak, saya ini yang ayahnya, ini bayi, saya yang harus di dalam. Akhirnya bisa nunjukin kerasnya dia segala, ya dia bisa nunjukin tuh punya power juga, punya kekuasaan juga. Akhirnya kakaknya yang perempuan ke depan, tapi berpikir nih lelaki mulai bisa bela diri, mulai bisa tunjukin kekuatannya, passionnya dia. Udah akhirnya bayi selamat, lahir, happy, seneng, dan si perempuan nggak pulang ke rumah kakaknya, tapi ke tempat baru si lelaki. Tapi teman-teman, ini pesennya apapun keadaannya, memang hubungan laki sama perempuan tuh nggak gampang. Bukan nggak gampang gimana? Sebenarnya kalau ketemu yang betul-betul cocok, ketemu yang semua matching semuanya, atau bukan semua matching tapi bisa dicocokkan gitu, nggak ada keributan segala, bagus teman-teman. Cuman kenyataannya kan sifat orang berbeda, laki sama laki aja atau sama gender, perempuan sama perempuan, laki sama laki pun kan bisa sifatnya itu berbeda-beda, bisa nggak sama sifatnya, maka itu yang bisa ngebawa ribut. Jadi intinya kalau misalnya belum ketemu yang cocok, tapi kebetulan ada pasangan yang berbeda nih, tapi ya mau nggak mau lagi mau usahain ya. Tapi kalau yang bikin lebih nyaman itu kalau ketemu yang lebih cocok, gitu aja, itu kuncinya. Nah lebih cocok itu nanti bisa nerima apa adanya dan lebih ngebangun sisi positif untuk makin majunya tuh enak gitu, nggak sampai nyakitin hati gimana. Dan misalnya mau laki mau perempuan juga dari sifat, biar nggak gampang tersinggung, biar nggak negatif, biar ya kita ngeberkatin orang juga ya. Itu semua pembelajaran kehidupan teman-teman. Itu aja yang saya mau share. Semoga kita bisa jalani hidup kita masing-masing dengan baik, bisa ketemu orang-orang yang baik, cocok sama kita gitu intinya. Itu semua juga doa sama Tuhan kali, harus dikasih juga, dan kita usahain yang baik dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.